Selamat siang, Pak Rui. Baik, selamat siang Ibu Erni. Bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa kabar saya pada hari ini, sungguh luar biasa. Sehat. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu dengan percakapan kita pada siang hari ini? Ya, pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang ya, sering terlambat datang di sekolah. Sehingga mudah-mudahan dalam percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi dari ini apa persoalan yang terjadi. Oke, baik, Pak. Jadi, tujuan percakapan virtual kita pada siang hari ini, Bapak Rui ingin mencari solusi untuk mengatasi siswa-siswa yang suka terlambat, Pak. Seperti itu, Pak. Betul, 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 Bu, betul. Baik. Eh, Menurut Bapak, seberapa penting sebenarnya siswa itu harus datang tepat waktu ke sekolah, Pak? Kalau ditanya soal berapa penting bahwa siswa harus datang tepat di sekolah itu, kalau menurut saya di sebuah sekolah itu kan kita punya aturan tata tertib. Dan aturan tata tertib itu kan untuk mengajak anak untuk disiplin, disiplin itu dari awal, ya, dari awal. Sehingga ketika terbentuk kedisiplinannya dari awal, maka itu akan dia akan terbawa terus sampai kemanapun dia dia pergi. Maka dia akan, orang bilang kebiasaan, orang biasa karena terbiasa. Jadi kalau dia sudah terbiasa disiplin, maka dia akan terbiasa juga disiplin. Dan disiplin itu bisa berpengaruh pada segala aspek. Nah, itu menurut saya sangat penting itu kita menerapkan anak-anak itu bisa berdisiplin sejak dini. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Jadi seperti itu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sebenarnya Pak, siswa yang terlambat itu pasti punya alasan masing-masing kenapa mereka bisa terlambat. Nah, apakah Bapak sudah mengetahui kira-kira apa penyebab mereka datang terlambat ke sekolah? Yang selama ini yang saya tahu, ada beberapa siswa yang terlambat di sekolah itu. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Sering terlambat bahkan. Alasan pertama itu karena main game. Malamnya main game. Karena malamnya main game, Ya. sehingga sering dia bangun terlambat. Karena bangun terlambat berefek pada terlambat ke sekolah. Seperti itu, Bu. Kebanyakan karena main game, Bu. Nah, itu saya pikir alasan mereka terlambat itu yang sering saya tanya itu ya main game. Oke, jadi eh, sebagian besar lah alasan anak-anak yang terlambat di sekolah Bapak itu karena pada saat malam hari mereka bermain game yang menyebabkan mereka terlambat bangun dan berdampak pada keterlambatan mereka tiba di sekolah. Nah, Betul. Bapak kira-kira eh, sudah adakah gambaran Bapak mengenai strategi yang dapat Bapak lakukan agar siswa ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Pak? Gambaran yang saya berikan sekarang, pertama saya harus berkoordinasi dengan orang tua untuk mengontrol anak-anak di rumah, ya, terutama waktu-waktunya pada malam hari itu ya harus dibagi waktunya, kapan harus jam istirahatnya, kapan harus dia bermainnya, supaya uh, dia tidak terlambat ke sekolah. Yang terpikirkan sekarang selain menerapkan disiplin sekolah, ya harus berkoordinasi dengan orang tua di rumah. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Jadi, yang sudah tergambar di pikiran Bapak itu melakukan koordinasi dengan orang tua. Nah, kira-kira Pak, untuk siswanya sendiri, apakah ada strategi yang Bapak lakukan kepada siswa-siswa yang suka terlambat ini, Pak, untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk siswa, strategi yang saya lakukan itu kita memberikan
semacam poin, ya, semacam poin. Misalnya terlambat diberi poin, poinnya sekian, ya itu kita berikan poinnya supaya poin itu dasar kita untuk pembinaan. Misalnya poinnya 5, maka sanksinya apa? Misalnya pembinaan secara 5, poinnya 10, mungkin surat pemberitahuan kepada orang tua, surat peringatan seperti itu. Itu sudah selama ini kita lakukan seperti itu. Oke, baik Pak. Menurut saya strategi yang telah Bapak lakukan itu sudah cukup baik untuk siswanya sendiri menerapkan sistem poin, namun poin ini kita gunakan untuk pembinaan kepada siswa tersebut, kemudian nantinya juga melakukan koordinasi dengan orang tua. Baik Pak, Eh, apa apa kira-kira komitmen Bapak dalam menerapkan strategi tersebut? Saya berkomitmen bahwa disiplin itu penting untuk kita tegakkan sejak dini. Sehingga apapun itu yang menghambat, apapun itu solusi strategi harus kita cari supaya kita bisa mengatasi anak-anak yang sudah terlambat itu supaya dia tidak terlambat lagi. Jadi penting itu bahwa komitmen saya itu tetap pada menegakkan aturan dan disiplin sekolah. Itu komitmen saya. Lalu yang kedua, berkolaborasi atau berkoordinasi dengan orang tua dan supaya bisa bersama-sama mengontrol anak di rumah maupun di sekolah. Oke, Begitu, baik Bu. Pak, betul sekali ya. Kira-kira selain orang tua masih ada pihak-pihak yang dapat membantu Bapak dalam menangani masalah ini di sekolah, Pak? Ya, selain kalau tentunya bahwa kalau di rumah sudah jelas orang tua ya. Ya, Tapi kalau di sekolah kalau ya. di sekolah itu kan ada berbagai pihak. Yang pertama Wakasek bagian kesiswaan, ada eh, pembina OSIS, ada pengurus OSIS, ya, terutama ada guru BK. Ya, jadi saya kira pihak-pihak itu yang akan saya rangkul atau berkolaborasi dengan mereka semua supaya membantu anak-anak yang terlambat ini supaya bisa tidak terlambat. Saya itu pihak-pihak yang uh, akan saya berkolaborasi dengan mereka untuk mengatasi persoalan ini. Seperti itu, Oke. Bu. Baik, Pak. Eh, kemudian apa kira-kira bentuk tindak lanjut setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini? Apa bentuk tindak lanjut yang dapat Bapak lakukan nantinya untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Ya, tentunya uh, saya akan menindaklanjuti uh, percakapan kita pada hari ini. Ya, saya akan menerapkan uh, terutama seperti tadi bahwa paling penting itu adalah uh, koordinasi dengan orang tua, ya. Koordinasi dengan orang tua supaya apa ya, percakapan kita pada hari ini itu bisa ya bisa apa yang ingin saya inginkan Iya, pada hari ini itu bisa tercapai, iya maka betul. saya harus berkoordinasi dengan orang tua untuk memin apa maksudnya meminimkan Meminimalisir. anak-anak yang terlambat, ya minimalisir itu, ya, ya seperti itu. Ah, Baik, Pak. Bagaimana Pak dari perbincangan kita pada siang hari ini? Bagaimana perasaan Bapak mengenai masalah yang Bapak hadapi? ya cukup lega lah, artinya ternyata saya bisa temukan solusi-solusi ya yang bisa saya dapatkan dari percakapan kita ini. Saya bisa temukan solusi untuk bisa mengatasi anak-anak saya yang sudah terlambat. Lega lah, saya rasa senang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa menangani kasus-kasus siswa yang terlambat. Semoga ke depannya eh, siswa yang terlambat semakin berkurang lah. Seperti itu ya Pak, harapannya ke depan. Ya. Amin, amin, Baik Pak, masih ada yang amin. ingin disampaikan Pak? Saya kira hanya itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu, atas kegiatan kita pada hari ini luar biasa. Saya apresiasi. Terima kasih. Iya Pak, saya juga berterima kasih Pak. Oke baik. Eh, Selamat siang Pak. Ya.
Baik, selamat siang Ibu Erni. Selamat siang, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak, bagaimana kabarnya hari Ya, ini? saya juga dalam kondisi baik ya. Walaupun mati lampu, tapi ya tetap kondisi baik. Ya. Dengar-dengar kita mau coaching ini ya. Iya, Pak, betul. Jadi apa yang diharapkan atau tujuan dari coaching kita pada hari ini? Kira-kira apa yang perlu kita sepakati ini, Bu? Saya ingin dari coaching ini, harapan saya itu nanti tujuannya itu saya ingin kondisi kelas saya nantinya eh, bisa tenang, Pak. Tidak ada pembulian. Itu tujuannya, Pak. Baik, Ibu bisa menggambarkan atau apa nih mengungkapkan, menjelaskan sedikit ah, apa yang terjadi di kelas atau di sekolah itu? Baik, Pak. Kondisi kelas saya sekarang itu, selama saya menjadi guru kelas 5 sudah kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini, siswa saya itu suka sekali mengejek temannya, Pak, sampai memukul temannya ketika temannya sudah capek diejek sampai di pemukulan seperti itu, Pak. Hmm, baik, baik. Eh, jadi melihat kondisi ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai jika eh, peristiwa itu atau kejadian itu hilang, ya, yang kegiatan bullying itu ya apa, yang dilakukan anak-anak itu hilang. Kira-kira apa yang ingin kita capai, yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai, Pak, saya ingin siswa saya itu semuanya merasa mereka itu bersaudara ketika berada di sekolah, Hmm, sehingga dengan mereka merasa adanya persaudaraan, tidak ada lagi yang saling mengejek, saling memukul, seperti itu, Pak. hmm. Menurut Ibu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadinya bullying itu di kelas? Eh, Ketika terjadi hal-hal seperti itu, saya selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, Pak. Mereka Hmm, mengatakan bahwa hanya main-main, hanya ingin mengganggu temannya. Ada juga yang mengatakan kalau dia melakukan seperti itu karena sebelumnya pada saat mereka kelas 3 dan kelas 4, temannya juga sering melakukan hal demikian. Makanya dia baru mulai dia baru mulai eh, melakukannya juga di kelas 5 ini, Pak. lalu, menurut Ibu, faktor-faktor apa yang bisa membuat itu hilang? Eh, yang bisa membuat bullying itu bisa hilang? Faktor-faktor apa yang bisa membuat itu? Menurut saya, Pak, hal itu bisa hilang ketika anak-anak ini menyadari bahwa temannya mereka itu adalah saudaranya, bukan musuhnya, seperti Hmm, itu. Menganggap hmm. temannya ini saudara, begitu, Pak, supaya ini bisa hilang. Baik, Bu, baik, baik. Eh, Kira-kira Ibu sudah memikirkan atau apakah Ibu memiliki gagasan untuk bisa mengatasi itu, Bu? Nah, ada yang sempat terpikir, Pak, saya ingin memberikan edukasi kepada peserta didik saya tentang bullying itu sendiri, bagaimana itu pembulian dan apa akibatnya jika mereka terus-terus melakukan hal tersebut. Karena mungkin mereka tidak Hmm, ada pengetahuan tentang hal tersebut, hanya menganggap itu lelucon sehingga mereka terus melakukannya, Pak. hmm. Jadi rencana kita ke depan bagaimana untuk mengatasi itu? Rencana saya ke depannya, Pak, saya ingin melakukan sebuah eh, sebuah semacam workshop untuk peserta didik saya tentang bahaya bullying itu sendiri, Pak. Saya ingin memberikan edukasi kepada mereka Hmm, tentang bullying itu sendiri, supaya mereka paham betul, bahwa betul. oh ini adalah bentuk perilaku yang tidak seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Hmm. Baik, Bu. Eh, dari tadi penjelasan mengenai apa yang kita ungkapkan, apa yang telah kita
lihat di sekolah mengenai pembulian, terus melihat faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi, lalu faktor-faktor yang bisa uh, membuat bullying itu hilang, dan juga dengan rencana yang ibu uh, ide gagasan ibu tadi ungkapkan, kira-kira ibu bisa menyimpulkan uh, dari percakapan kita ini ada yang bisa disimpulkan seperti apa? Eh, yang dapat saya simpulkan, Pak, eh, penting, sangat penting untuk eh, menjaga lingkungan kelas kita itu tetap aman. Artinya harus tercipta eh, disiplin yang positif. Nah, penting Hmm. adanya dari percakapan kita tadi, Pak, saya dapat simpulkan bahwa saran yang saya sampaikan tadi atau rencana tindakan yang saya sampaikan tadi, Bapak sambut dengan hangat dan Bapak menyetujui rencana tersebut. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan hal tersebut, Pak. Betul-betul diterapkan, bukan hanya sekedar rencana. Baik, luar biasa Ibu ya, luar biasa yang sudah Ibu ungkapkan, ide yang Ibu sudah ungkapkan. Ya, semoga dengan percakapan kita ini, apa yang Ibu rencanakan, ya semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang tadi kita sepakati dari awal itu bisa tercapai, bahwa ya karena di lingkungan sekolah itu, terutama di dalam kelas itu ada pembulian. Ya, semoga rencana yang ibu rencanakan itu bisa dilaksanakan, sehingga kelas itu bisa kembali normal seperti biasa, anak-anak bisa merasakan kedamaian, ketentraman, atau kenyamanan dalam belajar ya. Jadi luar biasa Ibu, tetap semangat dalam uh, mempraktekkan uh, apa yang sudah kita dapatkan, ya terutama soal masalah-masalah yang terjadi, ya, bisa kita atasi itu dengan kemampuan yang kita miliki, dengan ide-ide yang kita miliki, dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu, luar biasa. Iya, Pak. Terima Semoga kasih juga, Pak, kedepannya atas lebih bagus lagi. waktunya siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak.